Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita akan update mengenai berita dari Norma Risma, warga Serang, Banten. Kita juga sudah melihat bahwa Hotman Paris sudah menemui secara langsung Norma Risma terkait dengan adanya pelaporan dirinya ya ke kepolisian atau Polda Banten tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik karena dia sudah memviralkan mantan suaminya Rozi dan juga ibu kandungnya sendiri. Tetapi gini ya, ini ada beberapa hal yang menurut aku strategi yang cukup konyol yang dilakukan oleh timnya Rozi. Karena apa? Karena ada keterangan dari Humas Polda Banten yang mengatakan menegur sekaligus Rozi dan juga pengacaranya bahwa tolong jangan timbulkan ketegangan penggunaan diksi di ruangan publik untuk Rozi dan pengacaranya. Karena apa? Dalam sejumlah keterangannya kuasa hukum dari Rozi, kan dia selalu mengatakan ya bahwa Polda Banten tuh sudah menerima laporan kami. Tunggu aja nanti Risma akan segera dipanggil. Kesannya adalah seperti itu. Tetapi ini bertolak belakang dengan Humas Polda Banten yang mengatakan bahwa RZ, ya Rozi lah ya, memang sudah datang untuk melengkapi fakta-fakta hukum untuk mendukung delik yang dia adukan. Tahapannya memang baru sampai di sana. Artinya laporan dari pihaknya Rozi tersebut belum tentu diterima oleh Polda Banten. Karena untuk melaporkan sebuah kasus kayak misalnya adalah delik aduan ya, kan dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Memang kita sudah mengetahui, pengacara mengatakan sudah ada di bawah adalah dua saksi. Jadi alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi sudah ada dua orang nih yang dijadikan alat buktinya agar melengkapi berkas-berkas agar Norma Risma bisa dipanggil kemudian. Tetapi kan tahapannya masih belum sampai dalam tahapan diterima atau tidak, karena Norma pun sampai sekarang masih belum mendapatkan panggilan tersebut. Tetapi Norma Risma juga tidak tinggal diam begitu saja. Dia mengerti bahwa saat ini dia sedang ada usaha dikriminalisasi seperti itu. Norma Risma pada saat mendatangi Kopi Joni di pemiliknya adalah Hotman Paris ya. Ini ada kata-kata yang menurut aku luar biasa banget Hotman Paris di sini. Salah satu pesan yang disampaikan adalah bahwa kalau memang Norma Risma mau melaporkan Rozi dengan apapun pasalnya nanti, itu nggak bisa kalau hanya Rozi saja. Artinya yang dilaporkan kalau untuk pasal perzinahan ya kan dua orang, tidak mungkin satu orang. Artinya ibunya juga harus dilaporkan. Nah, bagian inilah yang menurut Hotman Paris, sepertinya Norma Risma masih serba bingung. Dilaporkan atau tidak. Sebenarnya aku lihat sih, kalau Norma Risma kayaknya sih pengen gitu ngelaporin Rozi, kesel gitu. Tetapi kalau harus ngebawa ibunya, ini yang menjadi kayak iba gitu ya, hati nuraninya. Kita coba simak dulu pada saat cuplikan Hotman Paris menerima laporan dari Norma Risma di Kopi Joni berikut ini. Untuk pasal 116 dan amarnya apa? Amarnya amar memutus 1-2 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan fair stake. 3. Ini putusan perceraian mereka saat itu. Inilah putusan pengadilan negeri mana? Serang, Banten ya. Atas Pengadilan Agama Serang, Pak. Pengadilan Agama Serang dengan nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni. Karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral. Sampai ke Kopi Joni. Dan kita lagi hati-hati loh. Hotman 911. Ibu Norma, say hello kepada banyak fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya. Pabriknya diambil, produknya juga diambil. Aduh, Bang Hotman ini lucu sih memang. Produknya aja nggak dapat. Oke, jadi sebenarnya gini ya, untuk tim kuasa hukumnya Rozi, sebenarnya hitung-hitungan secara logika. Aku sih khawatirnya begini ya, Rozi ini sepertinya juga dimanfaatkan. Karena apa? Selama Rozi ini berbicara di media massa, banyak sekali dia tuh menunduk, matanya tuh ke bawah. Itu adalah salah satu ciri orang yang sebenarnya dia ngerasa bersalah, malu, dan dia juga tertekan. Aku tidak bisa menyalahkan dugaan siapapun itu yang memanfaatkan Rozi, karena Rozi juga sudah dewasa ya, sudah sangat dewasa bahkan. Sangat dewasa sekali bahkan.
Harusnya dia bisa mengerti gitu. Harusnya kalau memang Rozi ngerasa dia yang dikatakan normalisme itu adalah sebagian besar benar, mungkin hanya minor things yang tidak benar, ya nggak usah lah dibawa ke kasus hukum seperti ini, karena Rozi ini sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa beton, tertimpa mobil juga. Jadi bisa habis menurut aku Rozi ini. Jangan sampai kalau nanti Norma Risma melaporkan Rozi, dia bisa kena pasal penjara, pasal perzinahan, pasal pencemaran nama baik, dan sebagainya. Itu bisa beberapa tahun di dalam penjara loh Rozi. Jadi menurut aku, hilangkanlah egonya. Aku tahu kamu malu gitu dengan peristiwa semua ini, tapi nggak usah khawatir deh, viral di Indonesia itu paling hanya beberapa minggu atau bahkan hanya beberapa bulan. Setelah itu pun juga masyarakat sudah lupa. Tetapi kalau kamu di penjara hanya demi menuruti dugaannya adalah orang-orang yang mencoba memanfaatkan kasus ini dari versi kamu, ya kamu akan menerima konsekuensinya adalah pidana. Nanti kamu kalau mau cari kerja, surat kelakuan baiknya udah nggak bisa lagi didapatkan karena kamu sudah pernah menjadi narapidana. Jadi hati-hati Rozi untuk bagian itu yang harus kamu sadari ya. Alat buktinya apa sih Anjas? Kita nggak usah ngomong alat bukti ya, barang bukti dulu deh. Kalau dari pihaknya Risma, kan seperti aku bilang ada 5 alat bukti ya untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Kalau Risma melaporkan Rozi ke polisi, ya memang konsekuensinya ibunya juga harus ikut-ikutan. Tetapi aku yakin sekali kalau Norma Risma melaporkan Rozi, sudah aku yakin dapat dipastikan Rozi akan masuk penjara. Karena apa? Ya sudah ada alat buktinya. Hotman Paris mengatakan begini, misalnya, kan lagi dipelajari nih kasusnya ya. Buktinya itu adalah keluarga, warga, dan kepala desa. Bahkan ada tulisan statement atau pernyataan dari kedua belah pihak yang menurut Norman ada kepala desa itu sebagai saksi karena ada surat pernyataan setelah Ya you know lah ya, peristiwa yang selama ini kita juga kaget kok bisa antara mertua dan juga menantu seperti itu. Itu udah berapa alat bukti loh, karena cuma butuh 2 alat bukti. Coba aku hitung bersama-sama, kita hitung-hitungan secara hukum nih buat Rozi dan tim kuasa hukumnya. Jadi kalau kalian mau memperjuangkan target hukum juga harus masuk akal gitu. Jangan menggali kubur sendiri. Misalnya dari keluarga ada foto-fotonya, kan kita sudah lihat tuh foto-foto yang tersebar di media massa. Itu udah 1 alat bukti. Kalau ada 2, kalau ada 3 bisa tambah tuh ya. Terus warga juga sama, ada berapa alat bukti tuh, warganya lebih dari 1. Kepala desa plus dengan suratnya. Entah sudah berapa alat bukti yang bisa menentukan Rozi sebagai tersangka untuk pasal, ya bisa dicari aja dari si Norma Risma, karena sekarang sedang dipelajari sama timnya Hotman Paris. Kalau dari versinya Rozi sendiri, dia kan mengatakan pada saat dia diperiksa kemarin untuk melengkapi berkas aduannya, dia membawa 2 saksi. Cuman 2 alat bukti kan, itu pun keterangan saksi yang notabene itu cukup lemah, karena bisa dipatahkan dengan fakta-fakta yang lainnya. Nah, pada saat Norma Risma datang ke Kopi Joni ini, memang Norma Risma terlihatnya diem aja, lebih banyak senyum, tetapi memang kalau aku melihat ada rasa beban mental. Karena apa? Dia kan sekarang tinggal bersama ayahnya ya, menurut pengakuan dari Hotman Paris, dan dia ini sebenarnya tidak mau dan masih ragu apakah akan melaporkan kasus ini. Kalau memang dilaporkan, nggak bisa satu aja kata Hotman Paris, dua-duanya akan kena pasalnya begitu. Terutama untuk masalah perselingkuhan dan perzinahan tersebut. Dan menurut aku jangan ditantang loh Norma Risma. Kadang tuh ya, perempuan itu kan terkesannya lemah lembut, tidak berdaya. Tetapi bagi aku tuh ya, perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa, sangat kuat. Kalau sudah dicolek, bagian yang ngebuat dia sangat sakit hati, wah hati-hati loh Rozi, bisa habis loh. Rozi juga bahasa tubuhnya, dia tahu sebenarnya bahwa dia ini memang bersalah, dan dia juga tahu banyak hal yang dilakukan adalah kebohongan. Misalnya, ya kayak dia ngaku-ngaku gitu bahwa kita sudah mendapat panggilan. Kalau laporan itu nggak diterima, pasti sudah disasi atau ditolak, kata pengacaranya Rozi. Padahal ya memang tidak salah pernyataan dari pengacara Rozi. Kan dia tidak mengatakan, dia memang bahasanya bahasa bersayap sih. Memang ini kata-kata aman menurut aku. Wajar lah pengacara dia bisa mengerti. Dikatakan bahwa laporan itu kalau nggak diterima pasti sudah disasi atau ditolak. Tetapi kan dari keterangannya Humas Polda Banten dikatakan ini adalah follow up dari laporannya Rozi dan juga pengacaranya. Kan untuk melengkapi berkas tersebut harus ada 2 alat bukti tersebut kan. Kalau sudah ditangani, dianalisa sama Polda Banten oke,
Oke, kita terima laporan ini, sekarang kita akan panggil Norma Risma. Ini belum sampai dalam tahapan dipanggil tersebut, dan menurut aku juga, laporan yang diajukan oleh Rozi dengan 2 saksi tersebut, kan harus dicek dulu kontennya, apa statement dari para saksi tersebut. Kalau itu nggak kuat, ya tidak akan mungkin lapornya dilanjutkan oleh Polda Banten, karena akan buang-buang waktu aja. Karena kalau nanti ini dilanjutkan, dipaksakan gitu, dilanjutkan misalnya dengan 2 alat bukti, tadi itu, 2 orang saksi tersebut. Kemudian berkasnya diserahkan ke jaksa. Dari jaksa dicek, kok lemah banget. Bisa dikembalikan, dan setelah itu dikembalikan, Norma sudah jadi tersangka, Norma bisa menuntut balik ke Rozi gitu. Menuntut baliknya tentu ada hukuman penjara, plus ada tuntutan uang, sejumlah uang, dan uangnya itu unlimited, suka-suka Norma aja. Mau 1 miliar, 2 miliar, bahkan 100 triliun pun bisa aja, karena itu adalah sifatnya subjektif, karena Norma merasa sakit hati dengan hal-hal yang telah dia alami. Jadi menurut aku, buat Rozi, please, jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh dugaannya oknum-oknum tertentu, karena tanyalah pada hatimu sendiri, apakah yang disampaikan Norma itu benar atau salah. Ingat ya, jangan sampai sudah jatuh, tertimpa tangga, kamu harus ketimpa rumah lagi, ketimpa jembatan lagi. Please, kamu masih 21 tahun ya, masih muda banget loh teman-teman ya. Kemudian, Hotman Paris juga mengatakan begini, bahwa tuntutan yang diajukan, somasi yang didapatkan dari Norma Risma dari pengacaranya Rozi adalah pencemaran nama baik. Sebenarnya gini ya, pencemaran nama baik itu bisa terjadi beneran jika si terlapor membuktikan bahwa isu tersebut tidak benar. Bisa nggak Rozi dan juga tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa tidak ada perselingkuhan tersebut? Memang kita bisa melihat keterangan dari pengacara bilang begini, kalau memang ada perzinahan, kalau memang ada pengarakan, coba dibuktikan. Aku tahu, karena memang secara logika, secara medis, keterangan ahli, tidak dilakukan video rekaman karena ibunya nangis-nangis waktu itu minta nggak direkam. Kemudian tidak dilakukan visum, itu juga sangat berat. Tetapi kan kalian juga harus tahu, alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka itu kan tidak cuma ada satu, ada keterangan saksi. Mungkin keterangan ahli tidak didapatkan karena dengan alasan tadi. Ada petunjuk, ada surat, ada macam-macam lainnya gitu. Jadi jangan terlalu percaya diri menurut aku. Karena yang akan dikorbankan yang masuk penjara nanti Rozi gitu. Jadi Rozi sebagai seorang klien juga harus berpikir kritis gitu. Aku nggak tahu apakah Rozi mendapatkan gratis layanan dari pengacara ini. Dugaannya, takutnya ada misi-misi tertentu dan konsekuensi yang menangani adalah Rozi begitu. Jadi sudahlah, diakui aja Rozi, minta maaf berbesar hati, karena kalau ini terus dilanjutkan, aku melihat potensi yang sangat besar kamu akan mendekam dalam penjara. Dan sekali lagi, Norma mungkin posisi kuatnya adalah ya suka tidak suka dia akan membawa ibunya juga nanti. Ibunya Norma juga bisa masuk penjara juga karena ada pasal perzinahan di situ. Tetapi kita lihat nanti ya, karena Hotman Paris pun mengatakan ini kan belum ada panggilan dari Polda Banten untuk Norma Risma. Kalau memang laporan untuk Norma Risma itu diterima, di-approve oleh Polda Banten, nah siap-siap aja drama berikutnya akan berlanjut. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya Rozi yang masuk penjara, tetapi juga ibu kandungnya sendiri. Coba kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Tapi saran aku buat Norma, ya kamu terus berjuang aja ya Norma ya. Karena bagi aku pribadi, saat kamu ditekan seperti itu, kamu bagus nih sudah mendatangi langsung Hotman Paris ke Kopi Joninya. Itu udah langkah yang bagus banget. Aku yakin pengacaranya dan juga Rozi sudah ketar-ketir sekarang ini. Kalau memang mereka masih tetap kekeh memanggil kamu berikutnya, kamu layani saja. Dan kalau memang konsekuensinya adalah ibu kamu pun harus masuk penjara karena ada laporan tersebut, ya menurut aku tidak masalah, agar itu memberikan efek jera yang luar biasa, karena negara kita juga negara hukum ya, dan bukan berarti kamu tidak sayang dengan ibu kamu, karena itu adalah sebuah perbuatan yang sudah diatur dalam hukum. Aku sangat menghargai pernikahan, dan aku membela Norma Risma di sini bukan tentang dosa atau tentang pahala, tetapi tentang kemanusiaan. Kalau dosa dan pahala itu adalah haknya Tuhan. Aku juga manusia berdosa. So, that's the point yang aku mau emphasize untuk pembahasan kali ini. Untuk Norma Risma, jangan takut. Dan aku menghargai, ternyata Norma Risma masih punya hati ya. Kenapa dia tidak mau melaporkan Rozi? Karena kalau dia melaporkan Rozi, otomatis ibunya juga akan terbawa-bawa. Dan kemungkinan besar Norma Risma akan menang gitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.